Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisuci Mayangsari SPD. Saya dari angkatan 35 kelompok 2 dengan pengampu materi Dr. Andus Ikhwan Faizan Nasution MAP. Di sini saya akan menerangkan mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban ataupun mempertanggungjawabkan pekerjaan kita sebagai seorang PNS. Adapun konsep dari akuntabilitas yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik memiliki fungsi dan jenis. Fungsi yang pertama yaitu kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi dan efektivitas. Kemudian, jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal, contohnya yaitu unit kerja ke Pemda, Pemda ke pusat atau pusat ke MPR. Kemudian, akuntabilitas horizontal, contohnya lembaga pemilu KPK. Kemudian, kita melanjutkan kepada aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, relationship. Yang kedua, result ataupun oriented. Yang ketiga, reporting ataupun pelaporan. Kemudian, konsekuensi dan perbaikan kerja. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana tingkatan dalam akuntabilitas. Tingkatan dalam akuntabilitas dimulai dari akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Apa itu akuntabilitas personal? Akuntabilitas personal mengacu kepada nilai-nilai yang terdapat pada diri sendiri. Akuntabilitas individu yaitu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungannya. Akuntabilitas kelompok merupakan akuntabilitas kinerja sebuah institusi biasa dilakukan dengan kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum. Kemudian kita masuk ke akuntabilitas dalam konteks, di mana kita temui bahwasanya transparansi dan akses informasi, kemudian praktek curang dan korupsi, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Kemudian kita masuk ke mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas memiliki dimensi, yaitu akuntan ataupun kejujuran dan hukum, akuntan proses, akuntan program, dan akuntan kebijakan. Mekanisme akuntabilitas memiliki alat yaitu perencanaan yang strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Lingkungan kerja juga harus memiliki kepemimpinan, kepercayaan, kejelasan, responsibilitas yang dibagi menjadi dua yaitu responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi. Integritas, transparansi, keseimbangan, dan konsistensi. Terus bagaimana kita menjadi PNS yang akuntabel? Perilaku PNS yang akuntabel yaitu sesuai dengan kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan konflik dan kepentingan. Kemudian, apa sih prinsip provinsi ASN? Yaitu nilai-nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Dan asas penyelenggaraan kebijakannya yaitu yang pertama, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Demikian pemaparan mind mapping saya tentang akuntabilitas. Kita akan melanjutkan tentang nasionalisme. Yang terakhir yaitu mind map tentang nasionalisme. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Pada nasionalisme, ini kita bisa lihat untuk menjadi seorang ASN yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan,
perlu menerapkan dan mengimplementasikan 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu selalu menjunjung tinggi nilai religius, bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus selaku adil kepada sesama manusia, tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana mengimplementasikannya yaitu dengan cara selalu bermusyawarah ataupun musyawarah untuk mufakat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita selaku manusia harus selalu adil terhadap siapapun, tidak membeda-bedakan. Nilai-nilai Pancasila itu untuk menjadikan ASN sebagai yang pertama kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikian hasil pemaparan saya tentang nasionalisme. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah-salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.